Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Azhar yang saya muliakan, kita masih membahas tentang hal-hal yang diharamkan yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab ta'kid tahrimi malil yatim, penegasan akan haramnya memanfaatkan atau memakan harta anak yatim. Al-yatim yang disebut anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya dan usianya belum mencapai usia baligh. Itu disebut anak yatim. Kalau sudah baligh maka tidak disebut anak yatim. Jadi definisi al-yatim, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya dan usianya belum mencapai usia baligh. Anak yatim ini merupakan anak yang punya hak untuk diperhatikan dan diperlakukan secara baik. Tidak boleh memperlakukan anak yatim dengan perlakuan yang buruk. Itu termasuk dosa besar. Salah satu bentuk perlakuan yang buruk kepada anak yatim itu adalah memanfaatkan hartanya untuk kepentingan pribadi. Itu salah satu kejahatan terhadap anak yatim. Anak-anak yatim terkadang mereka ditinggal bapaknya, ditinggal ayahnya dalam kondisi berharta. Tidak semua anak yatim itu miskin. Ada anak-anak yatim yang kaya. Ayahnya meninggalkan harta warisan. Anak yatim yang kaya inilah yang terkadang menjadi fitnah bagi orang-orang yang mengurus hartanya atau mengurus kehidupan anak yatim itu. Ada orang-orang yang sengaja menerima anak yatim tujuannya untuk mendapatkan memperoleh kekayaan. Dia tahu anak yatim ini punya harta. Itu kejahatan di dalam Islam. Atau terkadang dia tahu bahwa dengan memelihara anak yatim ini kesempatan bagi dia untuk juga mendapatkan penghasilan. Itu juga kejahatan. Jadi jangan memanfaatkan anak yatim untuk memperoleh kekayaan. Ya. Itu namanya eksploitasi, nanti jatuhnya pada eksploitasi, memanfaatkan, mengeksploitasi ya keyatiman seseorang. Memakan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Dan beberapa ayat telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan
harta anak-anak yatim secara zalim, memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka sedang memasukkan ke dalam perut mereka itu api. Mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka pun akan memasuki tempat yang akan membakar mereka. Mereka akan masuk neraka. Itu ancaman bagi orang-orang yang memakan. Kata-kata memakan di sini bukan berarti yang diharamkan itu kalau kita mengambil harta lalu kita makan, bukan. Atau kita rupakan dalam bentuk makanan. Pengambilan harta secara zalim untuk apapun masuk dalam kategori ayat ini, baik untuk dimakan atau untuk dipakai keperluan-keperluan yang lain. Kenapa disebut memakan? Karena biasanya orang mengambil itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi larangannya tidak hanya terbatas pada memakan dalam pengertian memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi larangannya ini umum untuk siapapun yang mengambil harta anak yatim secara zalim dan diperuntukkan untuk apapun, itu terancam dengan ancaman api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ini perintah agar kita tidak mengelola harta anak yatim kecuali kita kelola dengan cara-cara yang terbaik. Tidak boleh ada unsur memanfaatkan harta tersebut untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Cara yang terbaik itu diantaranya dengan memanfaatkan harta anak yatim, dikelola dengan cara dikembangkan. Harta tersebut dikembangkan baik melalui media atau cara-cara seperti mudharabah bagi hasil dan lain sebagainya, yang memang dia yakin atau mendekati keyakinan itu bisa bermanfaat dan menghasilkan keuntungan. Itu cara yang terbaik. Termasuk cara yang terbaik adalah menggunakan harta anak yatim ini sesuai dengan peruntukannya, keperluannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair. Memperbaiki kondisi mereka itu adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian bergaul, mencampurkan harta kalian dengan mereka atau harta mereka dengan harta kalian, mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang bertujuan untuk merusak, siapa yang bertujuan jahat, dan siapa yang bertujuan untuk memperbaiki. Allah yang lebih tahu. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang pada saat itu di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, mereka memelihara anak yatim, tapi mereka termasuk fuqara wal masakin. Mereka termasuk orang-orang fakir dan miskin. Mereka tidak mampu memberi harta, mereka tidak mampu menafkahi anak yatim, bahkan mereka butuh dinafkahi. Yang memelihara anak yatim ini butuh dinafkahi. Maka
Mereka bertanya, gimana kalau sebagian harta anak yatim itu kita makan dalam rangka hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena mereka fuqara wal masakin. Allah memperbolehkan. Jadi boleh orang yang memelihara anak yatim mengambil harta anak yatim tersebut hanya untuk menutup kebutuhan pokok, tidak boleh lebih. Kebutuhan pokok itu makannya dia, itu diperbolehkan kalau memang yang memelihara ini tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya harta, tidak boleh dia mengambil sedikit pun harta dari anak yatim untuk kepentingannya. Maka ada dispensasi, ada pengecualian bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya saja nggak mampu, apalagi ada beban anak yatim ini. Boleh dia mengambil. Dan Allah Maha tahu siapa yang mengambil untuk tujuan yang baik dan siapa yang mengambil untuk tujuan yang tidak baik. Allah tahu siapa yang punya niat baik, siapa yang punya niat tidak baik. Kalau kita manusia bisa dibohongin. Oh enggak, saya ini orang enggak punya, saya berhak mengambil harta anak yatim, saya enggak punya. Kita disampaikan argumentasi seperti itu, ya percaya karena kita enggak tahu. Tapi yang tahu siapa, hatinya dia, dorongan atau faktor pendorong dia mengambil itu Allah. Ya, kalau kita ini enggak boleh menilai niat atau sampai sok tahu, oh ini niatnya nggak baik ini lah. Yang tahu niat itu hanya Allah Azza wa Jalla, Allah dan yang bersangkutan, itu yang tahu niat. Ya, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan ayat ini juga menjadi semacam warning, peringatan buat kita. Jangan pernah melakukan satu tindakan zahirnya baik tapi niatnya jahat. Ingat, wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Peringatan buat kita juga. Walaupun kita tidak mengelola harta anak yatim, jangan melakukan tindakan-tindakan yang secara zahir muslih, islah, perbaikan, tapi niatnya li'ifsad, untuk merusak. Allah Maha tahu. Kemudian di dalam hadis ada peringatan yang keras juga kepada mereka-mereka yang mengambil harta anak yatim secara zalim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat ay al-muhlikat. Dan dosa yang membinasakan itu tidak hanya 7. Para ulama menghitung dosa-dosa besar, dan dosa besar itu membinasakan. Itu sampai pada angka 70. Kata-kata Nabi 7 itu bukan berarti membatasi, bukan berarti pembatasan, tapi hanya sebagai informasi ada 7 dari sekian banyak. Sehingga ditulis oleh imam atau dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, itu ada 70 dosa besar. Dan ada beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya sampai 70. Dan salah satu ilmu yang harus kita ketahui itu adalah ilmu tentang dosa-dosa besar. Karena dengan menghindarkan diri dari dosa-dosa besar,
kita akan mendapatkan ampunan dan akan dibuka pintu surga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 31. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan akan memasukkan ke tempat yang mulia. Dan kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan dosa besar kalau kita tidak mengerti dosa-dosa besar itu apa saja. Banyak orang yang jatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan disebabkan karena ketidaktahuan. Banyak orang yang jatuh dalam perbuatan riba itu karena faktor ketidaktahuan, tidak ngerti, bukan tidak mau tahu, bukan tidak mau melaksanakan atau meninggalkan larangan, tidak. Ada kawan-kawan kita ya yang dulunya meminjamkan sambil mengambil manfaat, bukan uang, manfaat yang lain. Ana pinjamkan ente fulus, tapi ente syaratnya ente pinjamkan rumah ente. Syaratnya ente kontrakkan rumah ente sama ana. Itu riba. Itu namanya meminjamkan plus mengambil keuntungan. Keuntungan itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk manfaat. Ada saudara-saudara kita yang melakukan, ketika mereka diberitahu gak boleh, kaget, lo gak boleh tuh. Nah, kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak memahami dosa riba itu apa, modelnya seperti apa, dosa-dosa besar itu seperti apa. Nah, ini salah satu ilmu yang perlu kita pahami, itu adalah ilmu tentang dosa-dosa besar. Alhamdulillah bukunya itu sudah diterjemahkan. Bukunya Imam Al-Zahabi. Bukunya Imam Al-Zahabi itu sudah terjemahkan. Bahkan hampir semua penerbit buku-buku Islam itu menerbitkan terjemahan dari kitab Al-Kabair. Saya kira penting untuk dimiliki dan dibaca tentunya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini dosa yang pertama kali harus kita hindari, dosa yang harus kita waspadai. Karena dosa syirik ini tidak hanya mendatangkan dosa, tapi bisa menggugurkan amal-amal kebaikan kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya amal-amalmu akan berguguran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Manusia yang terzalim itu manusia yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan persembahan kepada selain Allah. Itu manusia yang paling zalim dan perbuatan yang paling mudah mendatangkan azab. Asyirku billah. Maka semua nabi datang itu dengan membawa ini, prinsip tauhid, jangan berbuat syirik. Dan model syirik itu berubah-ubah, ya substansinya sama, tapi yang disembah itu bisa berubah-ubah. Tidak hanya patung, terkadang orang bisa jatuh kepada kemusyrikan kalau dia menyembah manusia, menuhankan manusia, memperlakukan manusia seperti Tuhan. Jangan pernah menyekutukan Allah. Maka kita harus menjaga tauhid kita, ibadah betul-betul kita hanya berikan kepada Allah. Ibadah itu al-khudu' wa tadhallul ma'a kamalil hubbi. Ibadah itu ketundukan dan kepatuhan disertai dengan kesempurnaan cinta. Ketundukan, kepatuhan yang diiringi dengan kecintaan dan rasa takut hanya boleh diberikan kepada Allah.
selain Allah itu mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Kita mencintai selain Allah karena cintanya kita kepada Allah. Dan salah satu kesyirikan yang terkadang tidak kita rasakan itu bergantung kepada selain Allah. Ketika hati kita dalam memperoleh manfaat atau menolak mudarat bergantung kepada selain Allah, bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu yang selalu diingatkan oleh Allah untuk kita semua ketika kita sholat di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi kita harus hati-hati ya bicara syirik, memperlakukan syirik, karena ya heterogen masyarakat kita. Itu harus hati-hati. Niatnya baik, nanti jatuhnya justru dipolisikan ya. Jadi antum harus hati-hati, dakwah dengan baik, dakwah dengan bijak, menyampaikan dalil disertai dengan argumentasi yang kuat, bawakan ucapan-ucapan ulama ahli sunnah ya, tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan keras atau tindakan-tindakan yang lain. Ini harus kita ingatkan. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Syirik kecil itu juga tidak kalah bahayanya. Ya tentu lebih berbahaya syirik besar, tapi syirik kecil, walaupun namanya syirik kecil, dosanya tidak kecil, dosanya besar. Apa contoh syirik kecil? Kita ibadah secara zahir kepada Allah, tapi niatnya untuk mencari ridhonya manusia. Pamer amal saleh, tujuannya untuk dipuji, namanya diingat, ditinggikan, rusak amal salehnya. Bahkan amal itu tidak menjadi saleh, berbuah keburukan. Itu syirik. Ya, dan Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu salah satu doa kita terhindar dari syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung dari perbuatan menyekutukan Allah, menyekutukan Engkau ya Allah dengan sesuatu secara sadar, secara berdasarkan pengetahuan kami atau yang kami tidak tahu. Wa na'udzubika ya min Allahumma inna na'udzubika nusyrika bika syai'an wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kalau kami ya Allah berbuat syirik tanpa kita sadari. Ini yang pertama, asyirku billah, dosa besar, dosa yang membinasakan ya. Yang kedua adalah as-sihr, dosa sihir. Praktek sihir atau datang ke tukang sihir. Dan penyihir ila yaumina hadza, ila yaumil qiyamah itu akan terus ada. Tukang-tukang sihir, tukang santet ya. Di zaman seperti ini masih banyak. Padahal itu satu dosa yang sangat besar. Di zaman Umar bin Khattab, tukang sihir dipenggal, Pak. Karena berbahaya. Dampaknya itu sangat berbahaya. Bukan dipelihara, itu kriminal besar itu. Sihir itu membuat kekacauan dalam kehidupan masyarakat, merugikan banyak orang. Baik rugi harta benda maupun nyawa. Dan Islam sangat keras terhadap tukang sihir. Bahkan kalau kita terkena sihir, jangan datang ke tukang sihir. Jangan datang ke tukang sihir. Sihir sekarang, bukan sekarang ya, memang dari dulu, dari zaman sebelumnya Nabi sampai zamannya Nabi, sampai ila yaumina hadza. Bahkan sekarang sihir ini dipertontonkan. Di medsos itu coba kita lihat itu, Masya Allah. Wasihr,
Dan kita punya punya benteng ya. Kita punya benteng untuk membentengi diri kita dari sihir. Gak perlu ke orang-orang pinter, gak perlu ke orang-orang yang dikatakan punya kelebihan. Lah, benteng kita apa? Ya hubungan kita dengan Allah, wiridnya kita, zikirnya kita, sholat 5 waktunya dijaga, wudhunya dijaga, jangan menzalimi orang. Jangan pernah lepas dari doa dan zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Itu orang kalau rutin, insya Allah terjaga dia, terjaga. Maka ini perbuatan yang membinasakan, kata Nabi. Yang kedua adalah wasihr, melakukan praktek sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Termasuk dosa yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Loh, adakah pembunuhan yang dibenarkan? Ada. Contohnya apa? Contohnya di dalam Islam, orang yang membunuh dia dihukum mati. Adakah pembunuhan yang diperbolehkan? Ada di medan jihad. Itu namanya bil haq, ada alasan yang benar. Namun seperti sering yang saya sampaikan, bahwa menghukum atau memberi sanksi atau mengeksekusi orang atau pelaku kejahatan itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh dilakukan oleh rakyat sipil. Ada orang membunuh, ayo digetel bareng-bareng. Kenapa dia membunuh? Ono ayate, yang dibunuh harus dibunuh. Lah, bukan wewenang kita. Di dalam Islam itu semua proses eksekusi itu harus melalui pengadilan. Itu dalam Islam seperti itu. Ada hukum bunuh dalam Islam, ada, dan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Sebagian orang kan mengatakan hukum bunuh itu hukum yang sadis, itu tidak menghargai hak hidup. La haula wala quwata illa billah. Wong dia gitil orang kok. Itu orang-orang yang teriak-teriak kayak gitu karena bukan keluarganya yang dibunuh. Bagaimana Anda membiarkan pembunuh bebas di penjara? Dan antum tahu di penjara mereka apa? Ya makan, diberi makan gratis, diberi tempat tidur gratis, diberi ruang gratis. Uangnya dari mana? Dari rakyat. Apa adil? Makanya orang bolak-balik masuk keluar penjara. Biasanya kalau sudah masuk, keluar semakin sadis dia. Sudah enak, sudah. Nah, ada. Ya, apalagi di rumah tidak punya rumah, tidak punya fulus. Ya asal penjara meneh. Sehingga penjara menjadi tempat yang luar biasa di negara kita ini. Salah satu problem itu ya kan penjara, membludaknya penjahat itu. Dan itu memakan biaya yang luar biasa. Maka Islam itu ya Allah, agama yang turun dari Allah, selesai. Ada kriminal-kriminal tertentu yang pelakunya harus dibunuh itu. Dan itu untuk meminimalisir kejahatan. Pembunuhan jangan dibiarkan. Apalagi belum lagi ada apa? Ada potongan, ada diskon. Ya, penjahatnya dikasih diskon. Dikasih diskon. 17 Agustus dikasih diskon. Nanti hari apa lagi diskon lagi, diskon lagi, diskon lagi. Jadi ada dosa-dosa yang memang pelakunya harus dibunuh. Tapi sekali lagi yang membunuh siapa? Yang punya wewenang, hukumah pemerintah. Maka membunuh orang itu termasuk dosa besar. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan orang yang menumpahkan satu darah saja itu sudah menjadikan agamanya itu sempit. Hampir hilang agamanya. Satu darah dia tumpahkan. Bagaimana kalau seorang menumpahkan 2 darah, 3 darah manusia, mengalirkan manusia di darahnya manusia?
Apalagi yang dibunuh orang-orang yang tidak bersalah. Oh, berat saksinya ya akhi. Berat sekali. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Termasuk dosa yang membinasakan adalah makan riba. Kata-kata makan di sini tidak hanya sekedar tidak hanya orang menerima kemudian uangnya dibelikan untuk makan, lah. Wa aklur riba itu memanfaatkan uang atau mengambil uang atau memperoleh harta dengan cara riba. Dan kita bab selanjutnya, bab setelah ini tentang haramnya riba. Nabi ketika mengharamkan riba itu, Nabi tidak hanya melarang orang yang melakukan transaksi, tapi yang dilarang juga mereka yang menjadi saksi. Dia tidak melakukan transaksi, bukan sebagai penerima atau pemberi. Kata Nabi, wa syahid, termasuk terkena laknat. Syahid itu yang menyaksikan. Artinya dia dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya transaksi ribawi ini. Itu terkena laknat. Termasuk katib, penulisnya, notarisnya. Tidak main-main. Wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Dan ini yang terkait dengan tema kita, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, termasuk dosa yang membinasakan. Dosa besar itu kita lari dari medan perang. Ketika berhadap-hadapan pasukan kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam di medan perang, maka haram bagi pasukan Islam, bagi orang-orang yang sudah berada di medan tersebut, mundur ke belakang. Itu tawalli yaumaz zahf, termasuk dosa besar. Kecuali dia mundur untuk bergabung di satu pasukan atau untuk menyusun strategi yang lain. Maka prinsip Islam itu apa? Jangan cari musuh. Bahkan Nabi melarang kita untuk berdoa, minta ya Allah datangkan musuh, gak boleh, Pak. Tapi kalau ada musuh, hadapi, jangan lari. Itu prinsip Islam. Kalau negara tenang, gak ada musuh, gak ada jihad, ya, dengan fisik tentunya, jangan khoyal, jangan berkhayal, jangan berkata, ayo kita tempur, datangkan pasukan ke Indonesia. Kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu, kamu jangan berharap bertemu dengan musuh. Kalau tidak ada musuh jangan berharap, tapi kalau ada musuh hadapi, jangan lari, jangan mundur. Itu ajaran Islam. Maka Nabi seperti mengumpamakan orang Islam itu seperti apa? Seperti lebah. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lebah itu kita tahu bahwa dia selalu hinggap di tanaman, tumbuhan atau bunga yang bisa dia serap sarinya. Ketika dia hinggap pun tidak mematahkan dahannya. Itu orang Islam. Hinggapnya di mana? Hinggap di tempat-tempat yang bermanfaat, bukan tempat yang kotor. Berbeda dengan lalat. Lalat sukanya di mana? Sampah. Sesuatu yang muntin, yang menjijikkan, yang kotor, sukanya di situ dia. Lebah tidak, dia suka di tempat-tempat yang bermanfaat. Itu pun ketika dia berada di tempat yang bermanfaat, dia tidak merusak dan mengambil manfaatnya. Tidak cukup sampai di situ. Ketika dia ambil, dia keluarkan untuk orang lain. Itu lebah. Dan tidak pernah mengganggu. Tapi coba gangguan lebah itu. Ada gerombolan lebah, pukulan, dikejar kita. Tapi tidak dipukul, tidak dikejar. Subhanallah, itu muslim. Tidak cari musuh, tapi jangan musuh kemudian mempermainkan dia. Itu lebah. Tempatnya baik-baik. Kalau duduknya di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang bermanfaat, ya, bukan duduk di majelis-majelis yang isinya sampah dalam tanda kutip, ya, isinya ghibah, hinaan, caci maki, isinya ngomongin fulan, ngomongin alan, pantang dia, kotor, tidak ada manfaatnya.
Ini terkait dengan lari di medan perang. Maka Muslim tidak boleh lari ketika ada musuh. Hadapi kalau musuhnya ada. Kemudian waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, termasuk dosa besar ketika seorang menuduh wanita-wanita baik mukmin yang tidak melakukan zina dituduh dengan tuduhan zina. Itu termasuk dosa membinasakan. Hati-hati ikhwani fillah dengan tuduhan. Hati-hati. Kita jangan mudah mengatakan, oh iki harim, wanita pelacur ini. Ini wanita pezina ini. Karena melihat umpamanya mungkin pakaiannya. Lah, zina itu bukan dilihat dari pakaian, walaupun pakaiannya itu melanggar aturan Allah, tapi dia belum layak disebut sebagai pezina. Itu tidak main-main orang nuduh itu. Orang yang nuduh tanpa ada bukti, tidak ada 4 saksi, dia termasuk berbohong, dia berbohong. Ya, mohon maaf, terkadang kita juga mudah ngomong seperti itu. Ini harim, tidak benar ini. Ya. Ini harim, bla bla bla, muncul kata-katanya, tuduhan-tuduhannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang terkadang orang tidak sadar, dalam hitungan detik dia sudah membinasakan dirinya. Dengan apa? Dengan tidak mampu menjaga lisannya. Itu 7 dosa besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, kalau kita diharamkan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sebaliknya kita diperintahkan ketika kita mengelola hartanya anak yatim, maka dikelola dengan cara yang baik. Dan anak yatim seperti tadi yang saya sampaikan, ini merupakan anak yang bisa menjadi ladang pahala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Kata Nabi, aku dan orang yang kafil itu membiayai kehidupan anak yatim, Pak. Dia yang mengkafil anak yatim. Itu nanti dengan Nabi dekat di surga. Kalau dekat dengan Nabi di surga artinya apa? Di posisi surga tinggi dia, Nabi paling tinggi. Itu keutamaan yang luar biasa. Maka Masya Allah kalau ada orang bisa menanggung beban anak yatim, luar biasa itu peluang. Itu yang saya katakan, anak yatim ini bisa menjadi ladang pahala, tapi bisa menjadi ladang dosa. Tergantung bagaimana kita memperlakukan anak yatim ini, memanfaatkan keberadaan anak yatim, dimanfaatkan untuk kebaikan dia dan kita, atau dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan kita. Penipuan pun bisa mengatasnamakan anak yatim, ya, bawa celengan. Ini untuk anak yatim. Ada yang memang asli, ada yang memang palsu. Na'udzubillah, itu memakan ya, harta dengan cara-cara yang batil. Dan termasuk anak yatim ini, jangankan kita membiayai kafil ya, pahalanya besar. Orang yang bersikap baik saja kepada anak yatim itu sudah menjadi pahala bagi dia, dan itu salah satu sarana kita melunakkan hati kita. Ketika ada seorang yang datang, ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan datang kepada Imam Hasan al-Basri. Ketika ditanya bagaimana saya ini punya hati yang keras, kok kaku, keras hati saya. Mungkin ibadah gak pernah tersentuh, gak pernah menangis takut karena Allah, atau berat dalam melaksanakan ibadah. Maka dijawab untuk terapinya, imsah ra'sal yatim yalin qalbak. Imsah ra'sal yatim, usap kepalanya anak yatim itu akan membuat hatimu lunak. Ya, kata-kata mengusap ini tentunya maknanya lebih dari itu. Maksudnya apa? Bersikap baiklah, bersikap lembutlah, bersikap rahmatlah. Ya. Itu akan yulayin, akan menjadikan hati kita itu lunak.
Ini anak yatim. Maka tergantung kesempatan, tergantung kita memanfaatkan keberadaan harta anak yatim. Maka ingatkan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mereka sebagai penanggung jawab ya di lembaga-lembaga yang menampung anak-anak yatim, itu jangan tidak punya sifat kehati-hatian ya, itu berarti bahaya. Dan jangan pernah ada niat-niat untuk mengeruk kekayaan dengan mengatasnamakan anak-anak yatim. Dan anak yatim ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Cari anak-anak yatim ya, berikan kebaikan ya. Apalagi kalau kita bisa menafkahi mereka, subhanallah, itu satu keutamaan yang luar biasa. Ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum. Kita berlanjut ke bab berikutnya tentang haramnya riba. Ya, kalau tadi haramnya memakan harta anak yatim, ini juga haramnya kita memakan harta dari riba. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas sedikit tentang riba. Riba itu ada dua, riba dalam urusan jual beli dan riba dalam jurusan hutang piutang. Riba jahiliyah yang dulu ada yang sering disampaikan, yang juga Al-Quran mengingatkan, itu lebih pada hutang piutang, di mana orang-orang jahiliyah mereka biasa meminjamkan uang atau meminjamkan barang, meminjamkan apapun. Ketika sampai pada waktunya, mereka mengatakan, kami beri Anda tambahan waktu dengan catatan bertambah pula uangnya, atau kamu bayar sekarang ya. Itu termasuk riba jahiliyah. Dan riba diharamkan karena riba itu memanfaatkan kebutuhan orang lain ya. Salah satu faktor kenapa, karena memanfaatkan orang-orang yang susah. Biasanya orang kalau pinjam duit itu sedang dalam kondisi susah, biasanya secara umum, walaupun tidak semua, tapi secara umum seperti itu. Dan Islam sudah jelas memberikan jalan kepada kita. Kalau kita ingin memperoleh keuntungan, itu ada jalannya, ada caranya. Islam sudah memberi jalan ke situ. Kalau kita memperoleh keuntungan, jangan menggunakan cara meminjamkan uang berbunga. Tapi kalau kita ingin uang kita kembali lebih banyak, maka ambillah cara apa? Mudharabah, bagi hasil. Kita memberi modal kepada seseorang untuk dijalankan. Sehingga itulah pentingnya di dalam Islam ya, ini juga buat kita semua agar kita tidak jatuh dalam perbuatan riba. Kita ini kalau mau transaksi, terutama yang terkait dengan uang, Pak, itu harus jelas transaksi kita ini transaksi apa. Ketika saya memberi pinjaman, ini ada fulus, ada fulan bilang, ya saya butuh uang sekian, ini uang. Itu antum harus jelas. Saya memberi uang ini sebagai pinjaman atau sebagai modal, atau sebagai akadnya itu akad utang piutang atau akad mudharabah, bagi hasil. Karena masing-masing ada konsekuensinya. Kalau akad pinjam meminjam, tidak boleh sedikit pun kita mengambil manfaat, sedikit pun, apapun manfaatnya. Loh, saya tidak mau rugi, saya tidak mau uang saya harus bertambah. Oke, kalau gitu jangan akadnya pinjam meminjam, jangan pinjamin, tapi berikan modal. Akadnya apa? Mudharabah. Itulah pentingnya kenapa setiap akad itu harus ada ijab dan qabul. Tujuannya itu mempertegas dan memperjelas ini akadnya apa. Karena dengan kejelasan akad itu akan membawa kepada apa? Kepada ketentraman. Dan akan berbuah akan menutup pintu konflik. Banyaknya konflik yang terjadi karena muamalah itu disebabkan karena di awal akadnya nggak jelas. Di awal akadnya tidak jelas. Loh, ini anak pinjam, itu pinjaman. Saya tuh pinjam. Loh, enggak, itu uang itu
bukan pinjaman, itu uang bagi hasil, mana setiap bulan loh. Akhirnya tuh tukar. Kenapa akadnya nggak jelas? Maka Islam itu menekankan pentingnya akad. Antum mau melakukan apapun, muamalah dengan orang itu jelas harus akadnya. Akadnya jelas, nilainya jelas, ya. Sampai dalam urusan terkecil, ikhwan. Urusan terkecil itu apa? Antum nyewa jasanya orang, nyewa beca, mau naik beca, jangan asal, Pak antarkan saya. Akhirnya tuh sampai di tempat, dibayar, si tukang beca mengatakan, loh kok segini Pak? Loh, sami ini memang itu tukaran. Dua-duanya salah. Dalam Islam tidak boleh Pak. Islam itu di awal akadnya jelas, Pak tempat itu sekian. Itu ajaran Islam, dan Islam itu selalu menurunkan ajaran yang memang untuk kemaslahatan kita. Kalau dijalankan, insya Allah akan jauh kita ini, kehidupan kita ini dari konflik, dari pertengkaran. Adanya konflik, kekacauan, pertengkaran itu diantara faktornya karena kita mengabaikan ajaran-ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.